Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, pada pertemuan kali ini kita memasuki materi pertidaksamaan linier, di mana pertama itu ada pertidaksamaan dalam bentuk X besar dari A, X kecil dari A, kemudian Y besar dari A dan Y kecil dari A. Oke, dapat dilihat pada gambar atau pada bidang kartesius tersebut. Ada daerah-daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir itu adalah daerah yang memenuhi, yaitu suatu pertidaksamaan, ya, pertidaksamaan dalam bentuk yang tersebut. Jadi daerah diarsir itu adalah daerah yang memenuhi. Kemudian dapat dilihat pada tabel di bawah ini, ya, pada tabel ini, di mana merupakan petunjuk untuk mengarsir daerah yang memenuhi suatu pertidaksamaan. Ya, jadi dapat dilihat di sini. Oke, kemudian dilihat lagi pada gambar, sama masih dengan yang di atas. Ini adalah gambar-gambar diarsir yang memenuhi suatu pertidaksamaan. Jadi untuk melihatnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah pertidaksamaan linier dua variabel, di mana dua variabel itu artinya ada dua variabel dalam satu pertidaksamaan, di mana dalam hal ini dia tidak memiliki atau hanya memiliki berderajat satu, jadi bukan berbentuk kuadrat, ya. Oke, kita lihat definisi dari pertidaksamaan linier dua variabel, yaitu pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masing variabel tersebut linier atau berderajat satu. Jadi dia bukan berbentuk kuadrat, ya. Jadi AX dalam bentuknya ini seperti ini, bisa dilihat AX tambah BY kecil dari C dan seterusnya. Oke, kemudian di sini ini adalah petunjuk untuk mengarsir daerah yang memenuhi suatu pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, untuk contoh kita lihat di sini, ya. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut, ya, di mana 6x tambah 5y kecil dari 30. Oke, langkah pertama apa? Kita harus menentukan dulu titik potong sumbu x dan sumbu y-nya. Untuk mempermudahnya, kita buat sini y, sini x, di sini y, 0. Berarti di sini x-nya ketika 0, di sini x-nya y-nya 0. Oke, ketika x-nya 0, maka nilai x yang di sini berapa gitu dia. Jadi ketika nilai x-nya 0, maka di sini y-nya berapa. Kemudian di sini ketika y-nya 0, x-nya berapa. Jadi untuk melihat ini kita ambil seperti ini. Oke, untuk x sama dengan 0, maka 6x ditambah 5y kecil dari 30. Oke, x-nya kita ganti dengan 0, maka di sini 0 tambah 5y kecil dari 30. Maka nilai y-nya adalah 30 dibagi 5, maka y-nya sama dengan, atau y-nya mendekati daripada 6. Berarti di sini 6. Oke, untuk yang kedua, untuk y sama dengan 0, maka sama seperti tadi, 6x tambah 5y kecil dari 30, maka y-nya ini kita ganti dengan 0. Maka 6x ditambah 5 kali 0 sama kecil dari 30. Maka sini 0, sini 6x kecil dari 30. Maka nilai x-nya adalah 30 bagi 6 sama dengan x-nya itu kecil dari 5, atau sini bernilai sama dengan 5. Oke, kita sudah dapat titiknya di mana x-nya 0, y-nya 6, kemudian ketika x-nya 5 atau y-nya 0, y-nya x-nya 5. Oke, kita ambil titik selidiknya. Nanti kita gambar di sini. Sebelum kita gambar, untuk melihat arsirannya, ya. Jadi di sini kita lihat dulu ketika x-nya 0, tadi y-nya berapa? Ketika x-nya 0, di sini y-nya 6. Berarti di sini titik yang pertamanya. Kemudian yang kedua, ketika x-nya 5, y-nya 0. Jadi ketika y-nya 0, x-nya 5. Maka kita tarik garis. Nah, seperti ini. Oke. Lalu bagaimana menentukan daerah arsirannya? Untuk menentukan daerah arsiran, kita harus mengambil titik selidiknya, titik selidik. Kita ambil di sini 0,0. Oke. Jadi 6x ditambah 5y kecil dari 30. X-nya ini adalah x, ya, di sini y. Ini dia. Oke, maka x-nya dan y-nya kita gantikan dengan 0. 6 kali 0 ditambah 5 dikali 0 kecil sama dengan 30. Maka di sini 0 kecil dari 30. Pernyataannya benar. Pernyataan benar. Oke. Jadi ketika pernyataan benar,
maka daerah arsirannya melewati 0,0. Berarti daerah arsirannya adalah kemari. Jadi melewati 0,0 ya. Jadi daerah arsirannya ini 0,0. Jadi ketika pernyataannya ini kan benar nih, 0 kecil dari 30 itu adalah benar. Kan 0 itu lebih kecil dari 30. Tapi kalau 0 besar dari 30 maka pernyataan salah. Jadi kalau ketika salah, dia daerah arsirannya tidak melewati garis titik selidiknya 0,0. Jadi kalau kita ambil titik selidiknya 0,0, maka kalau pernyataannya benar, dia maka daerah arsirannya melewati titik 0,0. Oke, mungkin itu saja dulu pada pertemuan kali ini, materi tentang pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan linear dua variabel sebagai salah satu contoh ini. Jadi nanti setelah melihat video ini diharapkan mengerjakan beberapa soal yang Bapak berikan. Oke. Demikian, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap menjalankan 5M-nya ya. Oke, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.